Halo kakak-kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Hardi dalam pembelajaran Matematika kelas 4. Kali ini kita akan fokus pembelajaran kita tentang pecahan, yaitu tentang pembulatan pecahan dan penaksiran pecahan. Kali ini ada dua ya, yaitu pecahan biasa, campuran, dan pecahan desimal. Oke, tanpa membuang-buang waktu, mari kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak materinya. Baik kakak-kakak, ini ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas pada hari ini mengenai pembulatan pecahan ya. Pembulatan pecahan ini kelihatannya susah ya, tetapi kalau kita kerjakan dan mengetahui konsepnya nanti pasti akan lebih mudah. Di sini ada pecahan biasa, kemudian pecahan campuran, kemudian ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian pecahan campuran. Baik, ayo kita coba untuk mengerjakannya. Oke kakak, ini ada pembulatan pecahan 8/10, itu jika dibulatkan menjadi berapa? Pembulatan itu kan menaksir ya, apakah ini menjadi 0 atau menjadi 1, karena pecahan itu biasanya berada di antara bilangan 0 atau 1. Oke, untuk per 10 berarti kita membuat garis bantu ya kak ya, sebuah garis bantu atau garis bilangan yang kita bagi menjadi 10 karena per 10 ya. Kita mulai dari 0 sampai 10. Kemudian setelah 0 kita tentukan pecahan-pecahan ya di antara 0 dan 1 ini ya. Jadi yang pertama 1/10, selanjutnya 2/10, 3/10, 4/10, kemudian 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan 10/10, atau bisa kita tulis 1 ya, karena kalau pecahan pembilang dan penyebutnya sama itu sama dengan 1. Jadi pecahan 10/10 ini kita tuliskan 1. Oke ya, kita buat garis bilangannya. Sekarang kita lihat 8/10 ini berada di mana? Apakah lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? Ya, kita tandai ya. Ternyata 8/10 ini jika kita lihat lebih dekat ke arah 1 dibandingkan ke arah 0. Maka pecahan 8/10 ini jika dibulatkan ya tidak menjadi 0 tetapi menjadi 1 ya. Jadi kalau pecahan biasa pasti jika kita bulatkan itu di antara 0 atau 1 ya. Kecuali pecahan tidak murni seperti 12/3 yang pembilangnya lebih besar. Sekarang yang kedua per 7 ya, ini 3/7, berarti kita buat garis bantu bilangannya itu kita bagi 7 mulai dari 0, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, dan 7/7, dan sama seperti tadi ya, 7/7 itu kita tuliskan 1 ya, karena pembilang dan penyebutnya sama. Nah, kita lihat 3/7 ini ada di mana? Oh, apakah dia lebih dekat dari 0 atau lebih dekat dengan 1? Dan kita lihat 3/7 ini ternyata jika kita lihat-lihat ternyata lebih dekat ke 0. Maka 3/7 dibulatkan menjadi 0. Nah, sekarang kalau 2/4 atau 1/2 ini ya, kalau dibulatkan menjadi berapa? Kita buat garis bilangannya dari 0. Kemudian kita bagi 4 jadi 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 atau 1. Nah, kita lingkari atau kita tandai dulu ya 2/4-nya. Nah, 2/4 ini berada di mana? Apakah lebih dekat 0 atau lebih dekat dengan 1? Dan kita lihat ternyata 2/4-nya di tengah-tengah. Wah, kalau di tengah-tengah ini bagaimana? Ya, aturannya kalau di tengah-tengah dia akan kita bulatkan menjadi 1 ya. Jadi kalau dia di tengah-tengah dan mendekati 1 maka dibulatkan menjadi 1. Kemudian kalau dia mendekati 0 tengah-tengah ke bawah gitu ya, itu dibulatkan menjadi 0. Maka 2/4 ini kita bulatkan menjadi 1 ya kak ya. Ini menjadi catatan, kalau di tengah-tengah tetap dibulatkan menjadi 1. Nah, sekarang kita masuk ke pengerjaan soal penjumlahan dari pecahan campuran. Nah, untuk pecahan campuran kita harus perhatikan ininya ya kayak pecahannya dan angka atau angka di depannya yang biasa kita sebut sebagai bilangan aslinya. Nah,
karena ada dua, kita bagi dua saja ya, yaitu 21/4 dan 35/7. Kalau kita perhatikan 1/4 ini, kemudian kita buat garis bilangan, kita nggak perlu buat garis bilangan untuk bantu lagi sekarang ya. Kita coba bayangkan ya, 0, kemudian 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau 1 ya. Ini Ustadz nggak tuliskan pernya supaya lebih mudah gitu ya, atasnya aja, karena dibagi 4 maka sampai 4 pasti ya. Nah, 1/4 kan berada di angka 1 ini berarti ya kak ya, nanti ya kita tuliskan ya. Nanti kita tandai coba 1/4 ini berada di sini, maka dia lebih dekat dengan 0 daripada 1 ya. Kita lihat dia lebih dekat dengan 0, maka pecahan 1/4 ini kita tuliskan sebagai 0. Jadi di bawahnya kita tulis 2-nya ini tetap kita turunkan saja ya, 2, kemudian ditambah 1/4-nya tadi dibulatkan menjadi 0 kan, berarti kita tuliskan ditambahnya 0 ya, kita tuliskan 0 bukan 1. Sedangkan 3/5/7, nah seperti cara tadi ya, kita buat 0 sampai 7 ya, karena pecahan per 7 ya. 3 tambahnya kita tuliskan saja di bawahnya, lanjutkan. Nah, kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ini 1 ya. Jadi kalau sudah sampai 7 berarti itu 1 gitu ya. Oke. Kita lihat 5/7 ini ada di mana? Lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 7? Ini kalau dia lebih dekat ke 7 berarti dia 1. Kalau lebih dekat 0 berarti dia 0. Oke, kita lihat 5 ada di sini. Nah, berarti dia lebih dekat ke 7, maka dia dibulatkan menjadi berapa kakak-kakak? Benar sekali, dia dibulatkan ke 1. Jadi 3 di sini nanti ya, 3 yang di bawah sini yang ini kita tambahkan 1 ya dari 5/7-nya karena dibulatkan menjadi 1. Oke, sekarang seperti ini kan mudah ya kak ya, kita sudah sering mengerjakan soal seperti ini. Nah, 2 tambah 0, kita kerjakan dulu yang dalam kurung ya kak ya. 2 tambah 0, 2, 3 tambah 1, 4 ya. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Ya mudah ya. Ternyata kelihatannya 21/4 tambah 35/7 itu panjang, ternyata pendek aja. Oke, sekarang 4 ditambah 3, 2/3. Nah, 4 ini kan sudah bilangan asli nih, nggak ada pecahannya. Nah, udah kita tuliskan 4 saja nanti di bawah ya. Kemudian tambah 3-nya nanti kita tuliskan tambah berapa. Nah, berapanya ini kan ditentukan oleh pecahannya ya. Di sini 2/3. Oke, kita tuliskan lagi dari 0 sampai 3 untuk mengetahui apakah 2/3 ini dibulatkan menjadi 0 atau dibulatkan menjadi 1 untuk ditambahkan ketiganya. Oke, kita tuliskan 2/3, berarti 2 ini ada di sini ya. Nah, 2 ini lebih dekat ke 3. Nah, maka dia dibulatkan menjadi 1 ya. Ya. Jadi 2/3 ini kita bulatkan menjadi 1. Maka kita tuliskan di sini nanti menjadi ditambah 1. Oke. Maka 4 ditambah 3 tambah 1 kan berarti 4. Berarti 4 tambah 4 sama dengan 8. Oke. Mudah ya kak ya? Mudah. Ya, karena seperti penjumlahan kelas 1 saja. Oke, selanjutnya untuk pengurangan. Nah, ini caranya sama seperti penjumlahan ya. Yang kita perhatikan bilangan asli dan bilangan pecahannya. Bilangan aslinya kita tuliskan, kemudian kita tambahkan pembulatan dari pecahannya. Nah, yang pertama 5/9 ini kita harus cari pembulatannya. Apakah dia dibulatkan menjadi 0 atau menjadi 1 ya kak ya. Seperti tadi kita tuliskan karena ini per 9 berarti 0 sampai 9, benar ya. Jadi kita tuliskan bantuan untuk mengetahui dia lebih dekat ke 0 atau ke 9. Nah, ini sudah Ustadz kerjakan ya, karena kita lihat 5 itu lebih dekat ke 9 daripada ke 0, jadi dia jadi 1. Kalau 3 lebih dekat ke 6 atau lebih dekat ke 0, ternyata kan 3 ada di tengah-tengah. Tadi katanya menurut aturan tadi kan kalau di tengah-tengah berarti dibulatkan ke 1. Ini kita harus bayangkan, oh 3 itu dari 0 sampai 6 itu dari mana? Oh ada di tengah-tengah, oh berarti dia ditambah 1. Oke,
Jadi 4 tambah 1 5, kemudian 1 tambah 1 2. Oke, 5 kurang 2 sama dengan 3. Oke, selanjutnya ini ya, kita pakai cara bayangkan tadi. Nah, ini sudah Ustadz kerjakan. 8 tetap, 5/10 itu kan ada di tengah, makanya nanti dibulatkan ke 1. Nah, jadi 1 ditambah 1 ya. Jadi hasilnya 8 kurang 2 sama dengan 0. Jadi tidak boleh 8 kurang 1 tambah 1 ya. Jadi 1 tambah 1-nya yang dalam kurungnya itu harus dikerjakan dulu. Nah, sekarang perkalian. Nah, perkalian ini sama saja seperti perkalian biasa yang di kelas 3 ya. Tapi kita ada pembulatan dari pecahannya. Kita lihat 2/7. 2 ini lebih dekat ke 0 atau ke 7? Ya, benar sekali, lebih dekat ke 0. Maka kita bulatkan menjadi 0. Ya, kemudian kali 3 ditambah berapa? 5/6. 5 itu kan dekat dengan 6 ya, berarti dibulatkan ke 1. Jadi 3 tambah 1 ya. Jadi seperti itu saja, kita bayangkan, oh tuh dia lebih dekat ke penyebutnya atau lebih jauh dari penyebutnya. Kalau lebih dekat penyebutnya berarti dibulatkan ke 1. Kalau lebih dekat ke 0 dibulatkan ke 0. Ya, seperti itu. 4 tambah 0 0, 3 kali tambah 1 4. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, pembagian sama saja seperti perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Intinya kita bulatkan dulu pecahannya. Oke, sekarang kita lihat 3. 3/10. 3 ini lebih dekat ke 0 ya daripada ke 10, maka dibulatkan ke 0. Sama juga yang satunya 3/9 ini ya. 3/9 ini lebih dekat 3 itu ke 0 daripada 9, maka juga dibulatkan menjadi 0. Maka kita tuliskan 10-nya ditambah 0 yang pertama dibagi 1 ditambah 0. 10 tambah 0 kan 10, 1 tambah 0 1, jadi 10 bagi 1 ya 10 ya. Mau berapapun angka kalau dibagikan 1 pasti hasilnya bilangan itu sendiri. Baik Kak, kita lanjut. Sekarang bilangan asli ya, dibagi pecahan campuran. 8 ini tetap kita tuliskan seperti biasa. Kemudian 3 tambah berapa? Ya, 3 ini lebih dekat ke 4 daripada 0, maka kita bulatkan menjadi 1. Maka 3 ditambah 1. Oke, kita tuliskan 3 tambah 1. Maka hasilnya menjadi 8 dibagi 3 tambah 1, yang kita kerjakan duluan 3 tambah 1 ya, sama dengan 8 bagi 4, yaitu 2. Ini ada cara lain ya Kak ya, kalau Kakak masih kesulitan membayangkan garis bilangan ya. Ini aturan, kalau kalian sudah mengerti yang pertama, kalian nggak perlu mengerti ini juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau yang ini, kalau kurang dari setengah maka dibulatkan ke 0, kalau lebih dari sama dengan setengah maka dibulatkan ke 1. Misalnya pecahan 3/5 ini dibulatkan ke 0 atau ke 1, maka kita perlu membandingkan 3/5 ini dengan 1/2. Caranya kemarin kita kan sudah tahu ya, bagaimana apakah 3/5 ini lebih kecil atau lebih besar dari 1/2, yaitu dengan cara dikalikan silang. 2 dikalikan 3, kemudian 5 dikalikan 1. Nah, coba kita kalikan ya. 2 kali 3 sama dengan berapa Kak? Ya, 6. Kemudian 1 kali 5 sama dengan 5 ya. Jadi 6 lebih besar dari 5. Berarti 3/5 ini lebih besar dari setengah, maka dibulatkan menjadi 1 ya. Jadi kalau dia sama dengan atau lebih besar dari setengah maka dibulatkan menjadi 1 gitu. Ini cara yang lainnya dibanding cara yang tadi yang pakai garis bilangan dan membayangkannya ya. Oke, seperti itu. Coba kalau 2/7. 2/7 dibandingkan dengan 1/2. Sama ya, 2 kali 2 kita dapat 4, 1 kali 7 dapat 7. Maka 4 ini kan lebih kecil daripada 7, maka 2/7 ini lebih kecil daripada 1/2, maka dibulatkan menjadi, kalau kurang dari 1/2 dibulatkan menjadi, iya benar sekali, dibulatkan menjadi 0. Oke, berarti 2/7 itu sama dengan 0. Oke, seperti itu ya Kak ya. Sekarang bagaimana kalau 24/8 seperti tadi? Nah, kita lihat kan 4/8-nya saja ya. 2-nya itu kita nanti tambahkan dengan hasil pembulatannya. 4/8 ini kita bandingkan dengan 1/2. Sama seperti tadi caranya, kita kalikan
ya. 4 kita kali 2 sama dengan 8. 8 dikali 1 sama dengan 8. Nah, ini kan berarti sama ya, 4/8 dengan 1/2. Berarti kalau sama dengan, berarti kan tadi sama dengan itu juga dibulatkan ke 1 kan? Maka ini dibulatkan menjadi 1 ya, karena lebih besar atau sama dengan setengah atau 1/2 itu dibulatkan ke 1. Maka 24/8 ini menjadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Oke, seperti itu. Sangat mudah sekali ya. Sekali itu 1 kali bukan sih? Oke, selanjutnya ini terakhir ya kak ya, untuk tambahannya. Yang kita perhatikan pasti hanya pecahannya saja. 5/11 kita bandingkan dengan 1/2. 5 kali 2 10, 1 kali 11 11. Oke, 11 kali 1 sama dengan harusnya 11 ya, tapi Ustadz salah, jadi kita tuliskan saja 11-nya di sini, 88-nya nanti kita coret saja kalau gitu ya. 88, masa 11 kali 1 88. Kita coret aja ya. Nah, 10 ini lebih kecil daripada 11, maka dibulatkan 5/11 itu kan lebih kecil, berarti dengan 1/2 ya. Berarti dibulatkan menjadi 0. 4 tambah 0 sama dengan 4. Ya, silahkan kalian pilih ya yang mana, apakah lebih mudah membayangkan 5 itu lebih dekat ke 0 daripada 11, atau menggunakan cara membandingkannya dengan pecahan 1/2. Kita akhiri untuk sesi pertama ini, kita lanjut ke sesi kedua untuk penaksiran pecahan. Oke, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.